Gimana kalau kita tes speed antara Realme 8 5G dengan Poco X3 NFC? Iya, oke langsung aja. Ini dia. Kita mulai tes speednya. Kalau pada nanya, bang prosesornya apa? Tentu teman-teman sudah pada ngerti kan kalau si Poco X3 NFC itu pakai Snapdragon 732G, sedangkan si Realme 8 5G pakai MediaTek Dimensity 700. Jadi hari ini kita mau nguji kecepatan masing-masing dari kedua handphone ini. Kira-kira bakalan seperti apa? Kita mulai dari hal yang paling sederhana, yaitu buka Google Chrome. Oke. Keduanya menampilkan kecepatan yang sepersekian detik hampir bersamaan. Lalu kita pakai buka Gmail. Oke, saya anggap itu salah satu hal yang bersamaan juga. Dan kita buka Maps. Oke, lalu kita buka juga YouTube. Bersamaan juga. And then kita buka aplikasi BTSL. Lebih duluan si Realme 8 5G, lalu kita buka Instagram bersamaan, bahkan di loadingnya juga bersamaan. Kita buka Facebook sepersekian detik lebih duluan si Poco X3 NFC, lalu kita buka TikTok. Ya, meskipun load aplikasinya lebih cepetan si Poco X3 Pro, tapi untuk masuk ke TikToknya lebih cepat si Realme 8 5G. Oke. Kita buka juga Twitter. Yap. Munculnya logo bersamaan, tapi untuk masuk ke beranda Twitternya lebih dulu si Poco X3 NFC. Dan tentu kita buka WhatsApp. Realme lebih dulu, dan kita juga buka kalkulator. Oke. Lebih duluan si Realme. Juga kita coba untuk membuka aplikasi yang lebih besar. Kita mulai dari PUBG Mobile. Lebih duluan si Realme 8 5G untuk masuk ke logo gamenya, baru disusul dengan Poco X3, tapi lebih duluan muncul logo PUBG-nya si X3. Kita tunggu saja. Terlepas dari proses update yang ada di X3 ya, tapi saya nilai tetap lebih cepat si Realme 8 5G. Oke, terakhir aplikasi yang mau kita buka di sini adalah Antutu untuk mengetahui juga skor Antutu yang dimiliki oleh kedua HP ini. Berapa kira-kira skor Antutu yang dimiliki dari Realme 8 5G dan Poco X3. Si Realme 8 5G dengan 3.666 ribuan, sedangkan si Poco X3 NFC dengan 334 ribuan. Oke, terakhir kita bakal memproses sekali lagi apakah mereka akan mengulang atau tidak. Dan ini kita sudah ketahui bahwasan Google Chrome-nya sudah hilang. Jadi kita mulai dari Gmail. Oke, ada pengulangan. Lalu kita lanjutkan ke Maps-nya juga sudah tidak ada. Oke, berarti tinggal ini aja. Padahal kita tadi di Realme 5G ini nggak menutup ya, nggak menutup ke recent apps-nya. Kita langsung tekan tombol tengah, tapi mungkin di pengaturan saya tadi belum tersetting. Tapi nggak masalah, jadi kita buka aja yang sesuai dengan yang ada di sini. Kita masuk ke Instagram. Oke, nggak ada kendala. Lalu kita buka Facebook. Ya, si Realme 8 5G mengulang. Lalu kita buka juga Instagram. Oke. Tidak mengulang ya. Kita juga buka kalkulator. Oke, lancar. Lalu kita buka YouTube. Oke, mengulang dari awal semua. Lalu kita buka Maps. Oke, dan kita buka TikTok. Oke, lalu kita buka PUBG Mobile. Si Poco X3 dapat nyimpen di recent terakhir
nggak ngulang kayak si Realme 8 5G. Oke, di tes speednya kita cukupkan sekian dan kita bakalan lanjut untuk tes gamingnya. Game yang mau kita mainkan yang pertama adalah PUBG, yang kedua adalah Mobile Legends. Di PUBG ini saya bakalan main Realme 8 ini. Jadi untuk yang pertama ini kita main dengan Realme 8. Kita cek dulu grafiknya maksimal ada di HD High, meskipun yang XDR, Ultra XD dan UXD ini sudah bisa nyala, cuman belum bisa kita pakai. Tentu giroskopnya kita nyalakan, pasti sudah kita nyalakan. Dan oke, kita langsung mulai di permainan klasik dengan Realme 8 5G. Kita cek FPS nya sekarang. FPS terpantau ada di 30 FPS, kemudian CPU terpantau di 32%, GPU di 56%. Jadi langsung saja kita mulai PUBG di Realme 8 5G. Kita nggak akan lama ya untuk ngetes game ini, hanya beberapa permainan, mungkin 5-10 menit, dan akan saya laporkan ke teman-teman sekiranya bagaimana tes PUBG dengan Realme 8 dan Poco X3. Kira-kira lebih enakan yang mana, lebih smooth yang mana, kita lihat saja. Oke, kita sudah ada di pesawat. Oke, kita pastikan dulu, kita cek dulu. Ya, seperti inilah teman-teman giroskop yang bisa dilihat. Oke, kita bakal ke rumah. Ini rumah yang bangun bukan bapak saya. Ya, oke. Oke ya. Suara tembakannya sangat terdengar, sangat jelas sekali. Asik banget. Oke, kita coba ya untuk gironya. Asik banget, gak ada masalah. Oke, kalau kita cek FPS nya pas dalam posisi berlari gini, kita dapat FPS di 30-an FPS, turun ke 29, GPU nya di 89 dan CPU nya di 37. Permainannya sangat enak ya, ringan, gak ada kendala apapun. It's oke, lancar-lancar saja, aman sekali. Oke, asik ya. Kita coba cari mobil sebentar. Oke, handling mobilnya juga gak ada masalah, lancar aja kalau pakai di jalan beraspal. Oke, di game kedua ini kita main Mobile Legends di klasik tentunya. Kita cek dulu. Oke, seperti yang teman-teman lihat, bayangan grafisnya bisa di high atau yang paling tinggi, HFR dan SD nya bisa kita aktifkan. Terus kita kebetulan pakai yang itu ya, jadi oke. Lanjut kita main di klasik. Terus sekarang FPS nya kalau kita pantau di sini tercatat di 59 dan GPU-nya 100%, CPU-nya 42%. Naik turun GPU di 92%. Oke, kita coba untuk mobilitasnya ya. Lancar, gak ada kendala, gak ada lag-nya. Aman aja, mantap. Oke, kita mulai. Oke ya, kalau meskipun tadi di permainan pertama tadi kita nggak sempet nengok baterai ya, tapi saya rasa masih hemat baterainya. Dan ini kita mulai di 31%. Oke ya, kalau untuk main Mobile Legends nggak ada masalah juga, semuanya lancar. Mau dibuat push rank saya yakin juga nggak masalah, karena beberapa kali kita push rank juga dengan Realme 8 5G ini, dan perpindahannya lancar juga, teman-teman nggak bakal ngeliat lag juga. Mau pakai hero apapun mantep banget, dan yang pasti grafiknya sudah bisa HFR, Dimensity 700 bisa ngangkat untuk ini. Kalau misalkan kecenderungan panas atau enggak bang, iya mulai agak anget untuk sekian setelah 5 menit berjalan di Mobile Legends dengan grafik yang seperti ini. Oke, kita bakal lanjut untuk yang ke Poco X3 Pro. Bahkan lebih smooth mana, lebih enak mana kalau kita mainin di sini. Oke, kita cek dulu di sini. Kalau
Di Poco X3 dia grafiknya bisa di ultra dengan bayangan dan seluruhnya bisa diaktifkan rata kanan semua, dan selebihnya kita langsung aja mainkan di klasik. Untuk sekarang FPS-nya terpantau di 33 dengan CPU 37 dan GPU di 42%. Baterai ini di posisi 42%. Jadi kira-kira kalau misalkan kurang lebih 10 menit bakal berkurang jadi berapa, kita lihat saja. Oke, kita cek dulu. Ini sama-sama nggak ada kendala ya, semuanya lancar. Pingnya bagus di 37, paling tadi dapat kita 40-an, lancar semua. Jadi oke, langsung aja kita mainkan. Oke ya, untuk main Mobile Legends di Poco X3 ini nggak ada masalah juga, semuanya berjalan dengan lancar, aman. Mau pakai hero apapun juga it's okay. Tombolnya juga enak, apalagi dengan layar yang segede ini, lebih ingat. Cuman memang mungkin agak berbedanya adalah si Poco ini lebih tebel ya layarnya ya. Dan selama 6 menit baterai berkurang 3%. Jadi asumsinya kalau misalkan 10 menit mungkin hanya sekitar 5% saja berkurangnya baterai. Nah, pertanyaan gimana kalau misalkan PUBG dipakai buat Poco X3? Lebih baik si Realme D8 5G atau si Poco X3 ini? Kalau di Mobile Legends memang lebih baik si Poco X3. Cuman kita lihat saja kira-kira bagaimana. Nah, kita di sini bisa pantau FPS-nya dia dapat sekitar 98, naik turun 3, CPU-nya di 29, GPU-nya di 13%. Terus kita cek juga grafiknya. Grafiknya emang maksimal di HDR sama ternyata, meskipun XDR sudah bisa diaktifkan, cuman dia juga belum bisa dipakai, hanya sampai di maksimal HDR. Begitu juga di lobbynya, dan kontrol basicnya kita always on untuk gyroscope-nya. Baterai di 37% dan kita bakal menilai kurang lebih 5-7 menit nanti kita main apakah baterainya berkurang berapa persen. Menurut device-nya masih aman ya. Di kamera ini memang terasa mulai agak memanas, meskipun belum panas, hanya dia hangat. Kita cek girosnya. Oke, seperti yang teman-teman lihat, sensitif. Kita akan masuk ke cerobong. Oke. Oh. Oke, kita cek gyroscope. Oke ya, meskipun tidak terlalu sensitif yang dipakai oleh Realme, tapi ini lumayan. Kita coba lari dulu, terus kita cek FPS-nya. FPS di sini terpantau 40, CPU di 33 dan GPU di 22%. Oke. Oh, hampir mati. Kita bakal coba untuk pakai motor ya. Handling motornya seperti apa? Nice. Oke. Mantap ya, tembakannya juga mantap, suaranya juga mantap, meskipun nggak semantap yang ada di Realme tadi. Saya rasa begitu. Cuman salah satu keunggulan yang ada di Poco X3 itu suaranya itu stereo ya, stereo. Seperti yang teman-teman rasakan ini. Oke. Jadi kalau misalkan si Poco X3 ini selama 5 menit berkurangnya 4%, dan kalau diasumsikan mungkin kalau misalkan dipakai buat 10 menit tentu lebih banyak konsumsi baterainya, dengan catatan ini dipakai di mode HD high, terus kemudian kita nyalakan gironya, dan oke, gitu. Kalau misalkan ditanya bang lebih enakan yang mana, kedua-duanya enak. Cuman kalau misalkan ditanya lebih enak yang mana, kayaknya lebih semutan di Dimensity 700 ya. Kalau saya pribadi, kalau misalkan teman-teman punya penilaian lain, yo nggak masalah. Itu aja sih. Kita lanjut hasil kamera dari kedua HP ini. Yuk kita lanjut ke kamera. Kalau kita ngomongin kamera dari kedua HP ini tentu berbeda resolusinya. Yang satu pakai 48 megapiksel, satu lagi pakai 64 megapiksel. Tapi yang pasti adalah kita akan ngebandingin bagaimana hasil dari kamera utama dan seluruh fitur yang ada di kedua HP ini. Ngomong-ngomong, Realme 8 5G ini dengan 3 kamera saja, yakni kamera utama 48 megapiksel,
kamera makro 2 megapiksel dan kamera depth sensor sebesar 2 megapiksel. Sedangkan si Poco X3 dengan kamera 64 megapiksel sebagai kamera utamanya, 13 megapiksel sebagai kamera ultrawide, 2 megapiksel sebagai kamera makro, dan satu lagi 2 megapiksel lainnya sebagai kamera bokeh. Siapa tahu yang 48 megapiksel itu bakal lebih bagus dibandingkan dengan yang 64 megapiksel. Karena resolusi kamera ini belum tentu menentukan hasilnya. Jadi kita lihat saja langsung satu persatu berikut ini. Sebagai informasi awal, yang pasti adalah ukuran file yang terdapat dari Poco dan Realme ini tentu berbeda. Yang pertama, si Poco X3 ini dapat menghasilkan ukuran file yang cukup besar, yakni sebesar 30-an megabyte untuk satu kali jepretan foto kamera utama. Sedangkan si Realme 8 5G hanya berkisaran di 15 megabyte untuk satu kali jepretan kamera utama. Meski begitu, ternyata dimensinya dipakai sama Poco dan Realme ini tidak jauh berbeda. Si Poco dengan dimensi 6000 kali 9000-an, sedangkan si Realme pakai 6000 kali 8000. Ya, kan, tetapi sekali lagi ukuran memang menentukan hasil ya. Jadi si Poco ini memang lebih baik dibandingkan si Realme untuk kamera utamanya. Tapi tunggu dulu, kita lihat yang selanjutnya, yakni mode autonya. Gimana hasil dari kedua kamera ini? Sekilas memang terlihat sama ya teman-teman, tapi kalau kita perhatikan lagi, ada reduksi cahaya yang terjadi di Realme, jadi sehingga tidak ada over exposure terhadap hasil gambar yang didapatkan. Dibandingkan dengan Poco X3 yang terlihat agak menyala di sisi sebelah kanan, seperti di lingkaran yang kita kasih ini. Ngomong-ngomong, untuk mode auto ini memang saya lebih cenderung memilih dari Realme. Salah satu alasannya adalah dia gambarnya lebih tajam dibandingkan dengan si Poco. Perbedaan dimensi juga terjadi saat kita ngambil foto di ukuran auto. Jadi si Realme dengan ukuran 4000 kali 3000, sedangkan si Poco bisa mencapai 4600 kali 3300-an. Nah, untuk jangkauan zoom in-nya, si Poco dan si Realme ini punya jangkauan yang berbeda, seperti yang teman-teman lihat hasilnya seperti ini. Terlihat jelas bagaimana perbedaan dari jangkauan kamera zoom 2 kali hingga yang paling maksimal ini. Ngomong untuk kamera ultrawide-nya yang 13 megapiksel, ini sangat keren banget untuk si Poco. Karena si Realme nggak ada, jadi kita nggak bisa ngebahasnya. So, kita lanjut untuk yang mode potret. Di mode potret ini kita lumayan agak bingung ya menentukan mana yang lebih baik di antara Realme dan Poco X3 ini. Karena keduanya dapat menghasilkan kamera mode bokeh yang sangat lumayan menyenangkan dan menghibur, juga sangat ciamik. Saya benar-benar kesulitan untuk menentukan mana yang lebih baik di antara kedua hasil gambar ini. Karena keduanya juga dapat menghasilkan gambar bokeh yang sangat lembut sekali, natural, dan paling mantap perbedaannya adalah di warna. Si Realme 8 5G ini sedikit lebih cerah dibandingkan dengan Poco X3 yang tone warnanya gelap. Dan perbedaan warna ini juga terjadi pada saat kita ngambil mode makro. Keduanya menampilkan tone warna yang sedikit berbeda. Si Realme ini jadi kelihatan agak ada penurunan cahaya dibandingkan dengan si Poco X3 yang warna dan hasil yang digambarkan terlihat natural seperti gambar yang sebenarnya. Begitu pula yang terjadi di gambar 1, 2, semuanya saya cenderung untuk memilih si Poco X3 NFC untuk di mode makronya. Alasannya gambarnya lebih natural dibandingkan dengan Realme 8 5G. Oke, sebelum kita ngebahas video di kamera belakang, kita berpindah dulu untuk ngebahas kamera depannya. Di mode kamera autonya, si Poco dan si Realme 8 5G. Akhirnya sampai di sini kita semakin jelas ya, ada perbedaan tone warna yang lumayan mencolok. Si Poco X3 agak biru, si Realme 8 5G agak merah. Jadi ini menentukan hasil yang selanjutnya. Nah, baru kalau misalkan kita pakai mode potretnya alias mode bokehnya, si Realme lebih unggul dibandingkan si Poco X3 karena dia lebih lembut, warnanya lebih natural, tidak terlalu over, dan seluruhnya lebih baik dibandingkan dengan si Poco X3 NFC. Untuk mode time-lapse kamera belakangnya, kita bisa melihat kalau si Poco X3 hasilnya lebih stabil, meskipun kalau kita bandingkan pergerakannya memang lebih cepat si Realme 8 5G. Alasannya ini kayak putaran gambar per frame-nya itu lebih banyak kan si Realme. Tetapi dengan alasan kestabilan video, saya lebih memilih Poco X3 untuk mode time-lapse kamera belakangnya.
Nah, kalau kita ngomongin video slow motionnya, si Poco X3 ini jelas lebih bagus ya, karena dia bisa FPS-nya sampai 960 meskipun ada di 720 atau di minimal 120 FPS di 1080. Begitu juga si Realme hanya bisa di 120 FPS saja. Kalau video slow motion, saya jelas lebih memilih si Poco X3 karena dia bisa dipilih dari 120 FPS, 240 FPS hingga 960 FPS pada 720p dibandingkan dengan si Realme 8 5G yang tidak punya pilihan, hanya ada satu fitur slow motion saja. Begitu pula kalau kita pakai untuk perekaman video, si Poco ini bisa maksimal di 4K pada 30 fps atau kita turunkan ke 1080p pada 60 fps dibandingkan dengan si Realme 8 5G hanya maksimal di 1080p pada 30 fps. Hasilnya bisa teman-teman saksikan berikut ini. Oke guys, ini adalah hasil dari kamera Realme 8 5G dan Poco X3 biasa di 1080p 30 fps menggunakan ultra steady atau ultra stabil. Gimana hasilnya? Di pergerakan yang lumayan. Kalau misalkan kita perhatikan hasil video yang direkam dari Poco X3 NFC ini, dia lebih stabil dibandingkan dengan si Realme 8 5G dengan warna yang lebih tajam dan tentu hasil yang lebih memuaskan si Poco X3. Nah, untuk video selfie-nya meskipun resolusi kameranya berbeda, yakni si Poco dengan 20 megapiksel, si Realme 8 5G dengan 16 megapiksel, tapi resolusi maksimal videonya itu sama, yakni hanya 1080p pada 30 fps saja. Hasil perekamannya bisa teman-teman saksikan berikut ini. Menurut kalian lebih baik yang mana? Ini adalah video dari Poco X3 ya teman-teman, dengan resolusi 1080 di 30 fps di dalam ruangan. Kalau misalkan kita buat gerak sedikit, ya seperti itu hasilnya. Gimana menurut kalian? Dan ini adalah video dari Realme 8 5G, resolusinya pada 1080p di 30 fps juga, masih di tempat yang sama di dalam ruangan. Menurut kalian lebih baik yang si Poco X3 atau Realme 8 5G ini? Mengenai desain jelas lebih ramping si Realme 8 5G, tetapi si Poco ini menawarkan desain yang sangat fancy sekali, klasik tapi agak mewah meskipun mungkin ada sedikit norak. Tapi saya suka dengan apa yang dipakai oleh Poco X3 NFC ini. Salah satu kekurangan dari Poco X3 NFC ini adalah desain yang di belakang back case-nya itu agak longgar, sehingga kalau misalkan ada suara yang begitu kencang kayak ada getaran-getaran yang tidak diperlukan dan itu cukup mengganggu. Tetapi secara keseluruhan baterainya yang besar dengan prosesor Snapdragon 732G ditambah dengan pengecasan touch sebesar 33 watt, ini cukup relevan apalagi harganya yang hanya 3 jutaan. Tetapi kalau misalkan teman-teman mencari HP 5G dengan harga 3 jutaan, Realme 8 5G ini memang cukup worth it ya. Harganya yang juga 3 jutaan dengan kamera 48 megapiksel meskipun hanya triple kamera saja, tapi sudah menggunakan prosesor Dimensity 700 yang notabene prosesor ini ternyata lebih baik dibandingkan dengan serial Snapdragon seri ke-7. Kalau kita bicara fungsi, mungkin teman-teman sudah bakal menanti-nanti serial HP yang bisa menangkap jaringan 5G, tapi yang perlu diingat juga, jaringan 5G belum bisa dinikmati secara menyeluruh di Indonesia, apalagi di kota Solo hanya ada 2 tempat yang baru bisa kita nikmatin, yakni di Balai Kota dan Grapari Telkomsel. Yang jadi masalah adalah mobilitas kita kan tidak hanya di situ, tidak hanya di 2 tempat itu. Maka tentu teman-teman punya pilihan yang sangat bijak untuk menentukan mana HP yang paling sesuai dengan kalian. Yang kedua, Realme 8 5G ini adalah salah satu HP 5G keluaran pertama di tahun 2021. Biasanya sesuatu yang keluar pertama itu memang belum sempurna. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nyari HP 5G bisa ditunggu 1-2 tahun ke depan sehingga penyempurnaannya sudah lebih sempurna dibandingkan yang sekarang. Tetapi kalau memang sudah sangat membutuhkan sekali untuk pakai HP 5G, silakan saja, itu adalah hak kalian. Yang terakhir, salah satu alasan memakai smartphone adalah kameranya. Jadi kalau misalkan teman-teman memilih kamera yang dengan resolusi besar, tentu pilihannya jatuh pada Poco X3. Tetapi kalau misalkan teman-teman mempertimbangkan prosesor dari 2 HP ini, tentu ada pilihan bijak memilih MediaTek yang 700 Dimensity atau Snapdragon 732G. Jadi kalau saya ditanya, Bang, pilih Poco X3 atau Realme 8 5G? Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya terbijaksana. Terima kasih. Jadi pengen 5G tapi kayaknya itu Realme.